Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat trader? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu profit. Kembali lagi di sini bersama saya di Spesialis Candles. Oke, para subscriber, para member yang di Telegram mungkin ada sedikit bingung ya. Bang, di mana Bang cara kita OP Bang? Bang, tolong dijelaskan Bang bagaimana apa yang dimaksud dengan candle pembatalan, apa yang dimaksud dengan candle wah macam-macam ya. Nah, mari sekarang kita ulas secara rinci. Jadi mungkin videonya agak panjang ya, durasinya agak panjang ya. Ada yang menanyakan Bang, tolong jelaskan tentang resisten dan support Bang. Oke, perhatikan. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan langkah awal transaksi, terjadinya transaksi ya. Mana yang kita sebut dengan transaksi, dimulai dari mana kita akan menghitung transaksi, dimulai sejak datangnya penjual. Manakah yang disebut dengan penjual? Misal ini penjual ya, kemudian datang pembeli. Inilah yang saya katakan dengan transaksi. Ingat ya, nanti ada yang tanya lagi, Bang, mana itu transaksi? Berarti abang nggak nonton video saya ya. Nah, ketika pembeli ini hadir, yang candle hijau ini ya, ini kita sebut dengan pembeli. Pertanyaannya, mampu tidak menghabiskan stok yang ada? Jawabannya mampu. Ya, kalau di trend sideways saya sudah katakan berulang kali, kalau pembeli ini mampu menghabiskan stok yang ada, maka harga akan turun kembali. Penjual akan turun kembali. Mana penjualnya? Ini penjualnya. Ya. Lalu dari mana kita akan menghitung lagi, Bang? Dari penjual ini lagi kita akan menghitung. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang perhatikan lagi. Saat penjual ini hadir, kemudian datang pembeli. Nah, di sini pertanyaannya, stok itu masih ada atau tidak? Ini stok penjual. Yang merah itu penjual ya. Ingat, merah itu penjual atau stok dari penjual. Setelah pembeli ini hadir, mampu tidak? Atau masih ada tidak stok si penjual? Jawabannya masih ada. Dan kemudian perhatikan sumbu atas ini. Saya pernah mengatakan di video sebelumnya, ingat, sumbu atas adalah signal kenaikan, baik itu candle merah ataupun candle hijau, tetap. Ya, ada yang bilang ini Bang kalau tergantung areanya. Tidak. Dimanapun areanya perintah itu tetap sama. Jika A dibolak-balik pun, dimiringkan, diginikan ya, diputar balik, dijungkir balikkan, tetap A namanya kalau sudah A. Nah, tetapi tergantung yang mengkonfirmasi. Itu yang perlu kalian pahami. Ada yang bilang ini Bang tergantung areanya Bang, kalau di area puncak ini jadi pembatalan, pembalikan. Waduh. Yuk ya, kita berpikir yang rasional saja, yang logis saja, jangan yang mengada-ada. Nah, perhatikan. Jadi saat penjual ini datang, kemudian hadir pembeli, stok masih ada tidak? Stok penjual, jawabannya masih ada. Nah, dan perintah ini naik, berarti jelas bahwa pembeli akan naik. Ya, makanya kita di sini langsung OP naik. Ya, tanpa nunggu konfirmasi, sebab apa? Ini area sideways. Ya. Nah, sekarang perhatikan lagi. Saya rasa video-video di YouTube saya sangat membantu. Karena apa? Memang niatan saya akan membantu para trader.
Saya kasihan melihat para trader banyak yang tumbang, saya yakin itu. Dan anehnya ya, sudah saya kasih daging, masih aja bilang yang gini lah, bilang gitulah. Jadi maaf abang yang bilang gini dan gitu, bersihkan hati bang. Ya, ayo kita sama-sama bersatu. Buat apa kita bermusuhan? Nah, perhatikan lagi. Saat pembeli ini hadir, ya, kita di sini tadi kan sudah profit ya. Nah, ketika ini hadir, pembeli ini hadir, dia memerintahkan kemana? Turun atau naik? Ingat, sumbu bawah adalah perintah untuk turun. Iya tidak? Nah, makanya pahami ya, jangan dihafal candle itu. Ini hammer, ini doji, ini apalah. Perhatikan, ini rumus yang kemarin. Mari saya paparkan lagi. Ini grafik sumbu. Ya. Kalau ke atas nilainya apa kemarin? Naik. Kalau ke bawah nilainya apa kemarin? Min ya. Kalau ke atas plus ya. Jadi kalau misal kita ambil warnanya dulu. Misal ini candle hijau ya. Seperti ini. Sumbu ini panjang di atas, pendek di bawah. Kan sudah ada di video. Berarti kalau atas nilainya plus. Kalau plus arahnya ke atas. Nah, inilah yang menjadi perintah. Ya. Sumbu atas itu adalah perintah untuk naik. Dan sumbu bawah itu adalah perintah untuk turun. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang perhatikan lagi. Gimana bang kalau sumbunya panjang bawah dan ini pendek, lebih pendek? Berarti ini memerintahkan untuk turun. Iya. Kalau di daerah sideways, oke-oke saja. Makanya tergantung kita memahami. Ada yang bilang sok-sokan pakai X plus Y sama dengan 0. Dia sendiri yang tidak memahami. Makanya bang, jangan jangan terburu nafsu. Pahami baik-baik materi saya. Saya rasa lebih sempurna kalau abang mampu menguasai X plus Y sama dengan 0. Dan itu yang bikin rumus itu bukan orang-orang kayak kita bang. Ya, perlu abang perhatikan yang bilang macam-macam itu. Itu yang bikin rumus itu ya. Orang-orang yang sudah memang dilihat oleh dunia, bukan kita yang embel-embel. Aduh bang. Ayo kita berpikir yang cerdas, berpikir yang rasional, berpikir yang logis. Cerna apa yang masuk, apa yang bisa kita tangkap secara logis. Ya, jangan asal-asalan. Ini saya kasih murni, saya kasih betul-betul ini sama semua subscriber saya. Ayo kita bangkit subscriber, ayo mana suaranya, ayo nanti di komentar ya. Nah, perhatikan lagi. Nah, perhatikan kembali ke sini lagi. Ini tadi penjual. Ya, bentar saya ambil brusnya dulu. Ini tadi penjual. Datang pembeli. Pembeli ini tidak mampu menghabiskan stok yang ini. Artinya stok itu masih ada. Ya, ketika stok itu masih ada dan ini memerintahkan untuk naik, maka jelas perintah ini. Oke, kita naik. Oh, yang ini ya. Oh, kok salah? Ini ya. Nah, dan ketika pembeli ini hadir, dia memerintahkan apa? Turun atau naik? Turun. Iya tidak? Iya kan? Turun. Oke. Nah, sekarang perhatikan lagi. Ketika ini benar turun, apakah kita bisa OP turun lagi karena ada perintah? Tidak, itu sudah penjual namanya. Ya, kita harus baca ulang dari awal, dari penjual lagi. Nah, berarti yang harus kita baca sekarang ini penjual, kemudian hadir pembeli. Wah, kok salah saya nih?
Ntar saya perbesar dulu ya biar enak. Nah oke. Kebesaran. Jadi saat ini naik, ini kan ada perintah untuk turun ya, padahal ini stok belum habis. Nah, dan benar sekali di sini turun, padahal stok si penjual tadi masih ada. Kalian bayangkan sendiri secara apa yang terjadi di pasar, baik itu di pasar bawang lah katakanlah, di pasar jual ikan lah, jual daging lah. Ya, ini apa yang terjadi di pasar sama dengan ini karena ini trade ya, berdagang kita. Mari kita pahami ilmu perdagangan. Stok masih ada. Pembeli yang ini sudah tidak mampu menghabiskan stok. Ya. Kenapa dibilang tidak mampu menghabiskan stok? Karena ini sudah ditutup dengan candle merah. Ya. Sudah penjual lagi yang hadir. Berarti kan jelas penjual banyak, pembeli sedikit, maka harga akan turun. Waduh. Bentar. Nih, penjual banyak, pembeli sedikit, maka harga akan turun. Kalian sudah profit lagi. Kalau kalian memahami apa arti dari ini, kejadian ini. Iya atau tidak? Nah, kemudian perhatikan lagi. Simple sebenarnya, hanya kalian nggak mau memahami malah bilang macam-macam. Nggak ada terima kasihnya ya. Ketika ini hadir, penjual ini hadir, ini lagi hadir penjual, kemudian datang pembeli. Ingat, stok masih ada atau tidak? Belum. Ya. Belum kan? Pahami baik-baik. Ketika stok ini belum habis, tapi pembeli sudah memerintahkan untuk turun. Iya tidak? Makanya harga itu akan turun. Sebenarnya kejadian ini sudah ada di sini. Ya. Informasi dari sini sudah jelas bahwa pembeli itu tidak mampu menghabiskan stok yang ada. Penjual banyak, pembeli sedikit, maka harga akan turun. Iya tidak? Iya dong. Yang jual beras penuh, banyak, makanya harga sekarang murah. Sekarang beras sudah habis bang, tinggal sedikit bang. Wah, ini lagi naik, ini biasanya beras. Iya tidak? Sama dengan kejadian ini. Mungkin ya, kalau ini masih belum dipahami, mungkin harus di-upgrade lagi lah. Ya. Dari kejadian ini sangat jelas. Nah, lalu di mana kita akan ngitung lagi? Ketika ini memerintahkan untuk turun, maka kita harus turun. Iya. Kenapa harus turun? Karena informasi yang di sini sudah sangat jelas. Paham? Bahwa pembeli sudah tidak mampu menghabiskan stok yang ada, maka harga akan turun. Nah, perhatikan lagi. Jadi mungkin videonya agak panjang ini ya. Masalahnya nanti akan membahas tentang resisten juga sama supportnya, biar kalian paham, nggak tanya-tanya lagi. Saya sudah berulang kali mengatakan jangan buru-buru trading, biar kalian nggak oleng. Karena apa? Materi yang saya bagikan di YouTube hanya 45% saja. Ya, belum keseluruhan saya bagikan. Nah, perhatikan. Saat ini memerintahkan untuk turun, dan benar sekali ini turun. Oke. Lalu di mana kita akan ngitung lagi? Ketika ini turun, ketika ini turun, kemudian hadir pembeli,
barulah kita bisa menghitung. Ya, iya atau tidak? Iya. Nah, sekarang informasi yang dihasilkan dari kedua transaksi ini berarti apa? Ada yang tahu? Saya rasa sangat ada yang tahu, sangat banyak yang tahu. Nah, transaksi ini membawa informasi kenaikan. Sebab apa? Stok ini masih ada. Ya, tapi ini sudah memerintahkan untuk turun. Iya tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, mana Bang yang harus kita ikuti Bang? Apakah informasi dulu atau perintah dulu? Nah, ini kan ceritanya orang berdagang. Kita melihat informasi dulu, ya. Ini perintah ini kapan akan terjadi? Nanti kalau sudah benar-benar tidak mampu untuk naik. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Ketika penjual ini hadir, pembeli ini hadir, maka inilah yang dikatakan transaksi dan stok masih ada. Ya, ketika stok masih ada berarti informasinya apa? Kenaikan. Apakah dikonfirmasi kenaikan? Nah, perhatikan candle berikutnya, dialah yang mengkonfirmasi. Konfirmasinya kemana? Perintahnya naik. Masih ingat? Saya gambar lagi. Merah. Bentar, ambil. Ini candle merah. Sumbunya panjang atas. Kalau sumbunya panjang atas, nilainya min atau plus? Nilainya plus. Kalau plus arahnya kemana Bang? Naik. Makanya jangan bilang tergantung areanya Bang. Tergantung areanya apa? Kalau petunjuk naik tetap naik, tetapi tergantung yang mengkonfirmasi, itu aja Bang. Ya. Nah, perhatikan lagi. Nah, setelah konfirmasinya hadir dan diperintahkan lagi untuk naik, berarti kan benar bahwa pembeli harus mampu menghabiskan stok yang ada. Ya tidak? Makanya di sini kita OP buy. Sudah profit kita. Iya. Iya dong. Nah, mari perhatikan lagi. Kita geser. Kita perbesar biar lebih nyata. Kita ambil brusnya dulu ya. Nah, sekarang perhatikan lagi. Ketika penjual ini hadir, bentar. Wah. Penjual ini hadir. Kemudian pembeli ini hadir. Nah, pertanyaannya sekarang, mampu tidak pembeli menghabiskan stok yang ada? Jawabannya mampu. Iya. Kalau mampu, kita tunggu konfirmasinya. Mana konfirmasinya? Ini konfirmasinya. Setelah dikonfirmasi, penjual datang lagi, berarti benar. Ya, benar adanya bahwa penjual harus hadir lagi. Sebab apa? Stok sudah habis. Iya tidak? Nah, kalau dikonfirmasi penurunan, berarti jelas dong ini akan turun. Sebab apa? Penjual sudah kehabisan stok. Iya tidak? Dihabiskan oleh pembeli ini. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang mari kita bahas lagi. Kalau kalian paham betul-betul menguasai candlestick, saya rasa gitu ya. Tetapi tidak ada yang profit 100%, tidak ada. Nah, perhatikan lagi. Ketika ini hadir, ini hadir, ini hadir, ini namanya apa? Penjual. Ingat. Atau kata Inggrisnya bearish, candle bearish. Ya, kita sudahlah nggak usah pakai bahasa-bahasa yang ini itulah. Kita pakai bahasa yang sederhana aja biar semua orang bisa memahami ya. Kita pakai penjual. Kita kan orang nggak sekolah Bang, jadi nggak tahu bahasa Inggris itu apa, saya nggak tahu. Jadi kita sebut aja ini penjual ya, penjual, ini penjual, ini penjual. Kemudian hadir pembeli.
Nah, sekarang saya tanya lagi. Waduh, kenapa ini guys? Nah, perhatikan. Ini penjual, ini penjual, ini penjual. Saat pembeli ini hadir, berarti ini namanya transaksi. Ingat. Nah, ketika terjadi transaksi, pertanyaannya adalah, mampu tidak pembeli ini menghabiskan stok yang ada? Jawabannya, mampu. Nah, kita tunggu konfirmasinya. Ya. Nah, perhatikan lagi. Jadi begini, ketika penjual ini hadir, kemudian datang pembeli, pertanyaannya, mampu tidak pembeli ini menghabiskan stok yang ada? Jawabannya, mampu. Nah, lalu bagaimana cara kita open posisi? Kita tunggu konfirmasinya. Kalau dia naik, kalau ini naik, candle yang ini ya, candle yang merah ini naik jadi hijau, berarti akan terjadi penurunan harga yang sangat kuat. Bisa dipahami? Nah, karena yang terjadi ini candle merah, berarti benar bahwa, bentar, kita ambil brush yang satunya. Karena yang terjadi ini merah, maka benar kejadian ini. Stok sudah habis, maka penjual akan datang lagi. Ya. Nah, di sini kita sebenarnya sudah bisa OP. Ya, di sini ya. Nah, perhatikan lagi. Ketika penjual ini hadir lagi, dia perintahnya kemana, Bang? Ke atas. Ya. Dan kemudian datang lagi candle merah. Inilah namanya candle netral. Perhatikan, dicatat baik-baik biar nggak bingung-bingung lagi. Ini apa namanya? Candle netral. Kenapa saya katakan candle netral? Karena sumbu atas dan bawahnya itu sama. Artinya pergerakan harga jual dan harga beli itu seimbang, sebanding. Ya. Lalu kita harus bagaimana, Bang? Ikuti perintah dari awal. Mana perintahnya? Ini perintahnya. Sumbunya tinggi di atas, panjang di atas. Berarti perintahnya untuk naik. Ya tidak? Nah, makanya naik di candle berikutnya. Jadi dari kejadian ini saja kalian sudah bisa OP naik. Sebab apa? Ini sudah jelas perintahnya, Bang. Ya, bisa dipahami ya. Nah, lalu apakah di sini kita bisa OP lagi? Jangan. Karena apa? Tidak terjadi transaksi. Kita ekstra hati-hati. Ya. Nah, perhatikan. Kita geser lagi. Perhatikan. Kita ambil brushnya lagi. Nah, sekarang ini perhatikan. Ini penjual datang, kemudian ini lagi penjual. Ketika pembeli ini hadir, pertanyaannya adalah, mampu tidak atau sudah habis tidak stok si penjual? Jawabannya masih ada. Nah, kita tunggu konfirmasinya. Konfirmasinya yang mana? Yang ini. Berarti dikonfirmasi naik juga. Karena apa? Ini stok masih ada. Nah, ketika dikonfirmasi dengan kenaikan juga, kalian harus melihat tren. Ini trennya. Cus, tren naik. Iya tidak? Pada saat tren naik, nah, di sini kalian sudah bisa OP buy. Iya. Karena apa? Antara informasi ini sudah dikonfirmasi oleh candle ini bahwa harga akan naik. Yang lebih meyakinkannya lagi, tren sekarang lagi naik. Ngapain takut kalau sudah jelas informasi dan konfirmasinya? Benar tidak? Logis tidak? Ngarang tidak?
Nah, perhatikan lagi. Kita geser lagi. Wah, videonya nanti panjang banget ini ya. Tahu gini aja ya. Mungkin yang ini sudah bisa dipahami, kita lanjut ke support dan resisten. Ya. Mana itu support dan mana itu resisten. Oke ya. Nah, kita cari di sini yang lebih jelas saja. Perhatikan. Apa yang dimaksud dengan support dan apa yang dimaksud dengan resisten? Support itu adalah pertemuan antara candle merah dengan candle hijau di harga terendah. Itu namanya support. Saya ulangi. Support itu adalah pertemuan antara candle merah dengan candle hijau di titik terendah. Itu namanya support. Sedangkan resistance itu kebalikannya. Pertemuan antara candle hijau dengan candle merah di titik tertinggi. Contoh. Ini namanya area support. Ya. Pertemuan antara candle merah dengan candle hijau itu namanya support. Harga terendah pada waktu itu, pada periode itu. Ya, ingat, merah ketemu hijau namanya support, jangan dibalik. Kalau hijau ketemu merah namanya resisten. Jangan terbalik ya. Ingat, kalau pertemuan antara candle merah dan hijau itu namanya support. Pertemuan antara candle hijau dengan merah namanya resisten. Maaf, ini bagi pemula ya. Bagi yang sudah pro mungkin ini tidak layak video ini. Nah, sekarang perhatikan lagi. Apakah ini resisten bang? Ini support. Karena apa? Merah ketemu hijau. Jangan terbalik ya. Merah hijau support, hijau merah resisten. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menganalisa di area support dan resisten? Perhatikan. Catat baik-baik ya. Ini kasih daging bukan apa ini. Ini area support. Ini area resisten. Kita tulis ini R. Ini S. Ya. Resistance ini support. Oke. Ini support. Ini resisten. Ya. Nah, lalu bagaimana cara kita menganalisa di support dan resisten? Ketika support ini hadir, kemudian di sini ada resisten. Nah, setelah turun, harga turun, maka di sini membentuk support lagi. Cara analisanya begini. Support yang ini lebih rendah atau lebih tinggi daripada ini? Lebih rendah atau lebih tinggi? Jawabannya yang ini lebih rendah. Ya tidak? Nah, perhatikan saya hapus dulu. Resistennya ikut kehapus sama support. Nah, ketika ini lebih tinggi, berarti pedagang itu mematok harga terendah pada saat ini. Ini dia. Bahwa transaksi atau harga pada periode ini sampai di sini saja harga terendah. Dia tidak mampu mengejar ke harga sebelumnya. Ya. Lalu, di manakah kita akan open perdagangan yang benar? Karena begini, ketika support ini sudah tidak mampu mengejar target yang support di bawahnya ini, berarti itu adalah informasinya kenaikan harga atau kenaikan tren. Ya, makanya perhatikan, kita hapus dulu ini.
Makanya ketika support ini tidak mampu nembus support yang ini, berarti jelas dong bahwa harga akan naik. Iya. Lalu di mana bang kita akan open posisi? Biar cuan bang, biar oke bang. Ketika ini sudah terbentuk support atau candle hijau hadir, berarti jelas bahwa ini sudah support yang berikutnya, support yang tidak mampu menembus support sebelahnya. Waduh, kenapa ini binomo ini? Mana tadi? Oh ini. Mana tadi ya? Kayak hilang sudah. Anggaplah di sini samalah. Oh ini ketemu. Perhatikan. Kita ambil brusnya lagi. Ini kan support ya. Ini juga support. Support yang ini tidak mampu menembus support di bawahnya ini. Itu adalah ciri-ciri atau bukti bahwa tren itu akan naik. Karena apa? Ini harga terendah pada periode itu, dan ini juga harga terendah. Berarti harga bergerak di sini, ya. Dia tidak mampu ke bawah. Seperti itu. Aduh. Ini support, ini support, ini support, sudah jelas. Lalu di mana cara kita OP? Saat terjadi apa ya? Saat candle hijau ini naik, maka ini kan jadinya support namanya ya. Ya. Nah, ketika inilah kita bisa OP di sini. Ya. Berapa menit, Bang? Sembarang. Yang penting jangan lebih dari 10 menit. Jangan lebih dari 9 menit. Ya, karena apa? Nantilah. Nah, sekarang perhatikan lagi. Kita geser lagi. Sama kejadiannya. Ini support, tadi ini support. Naik tidak harga? Naik. Harga ini tidak mampu nembus ini, apalagi mau menembus harga paling bawah. Berarti ini perintah jelas. Makanya ketika terjadi hal seperti ini, saat ini jadi candle hijau, kalian bisa langsung pukul di sini. Berarti ini namanya sudah jadi support. Ya. Berapa menit, Bang? Sembarang. Tapi idealnya kalau terjadi seperti ini 3 menit, 5 menit sampai 7 menit. 3 menit, 5 menit, 7 menit atau 9 menit. Ya. Nah, perhatikan lagi. Kita geser lagi. Itu sama semua. Ini naik, supportnya ini naik, maka kita OP naik sudah profit. Ya. Nah, sekarang ini naik ya. Nah, setelah ini turun, turun tidak supportnya? Support yang ini sudah lebih rendah daripada yang ini. Apa yang menyebabkan ini turun? Kalian perhatikan. Kenapa, Bang, kok trennya turun? Apa yang menyebabkan tren itu turun? Perhatikan ini. Penjual datang, hadir pembeli. Kemudian berikutnya hadir lagi penjual padahal stok masih ada. Berarti pembeli sedikit, penjual banyak, maka harga akan murah, harga akan turun. Ya, di pasar sama tidak kejadian ini? Sama, Bang. Kalau banyak duren, ya, banyak sekali, maka harga duren itu akan murah. Coba durennya 1-2, sedangkan yang membeli ada 8. Saya pesan, Bang. Oke, sekarang harganya naik. Ya.
Duren ya, bukan duda keren ya. Oke, kita lanjut. Kita geser lagi. Ini pembelinya sudah nyata, stok belum habis, malah turun lagi penjual. Dari sini masa kita nggak ngerti sih? Nah, di penjual ini sudah memberikan perintah lagi untuk turun. Waduh, berarti sangat jelas dong bang perintahnya. Ngapain kita takut? Pukul saja turun. Iya, langsung gas di sini, boom, langsung boom. Sudah 400 juta profit katanya siapa itu kemarin. Dia SS ke saya, bang katanya alhamdulillah dalam 10 menit berkat ilmu abang sudah mencapai 450 juta. Waduh, jangan lupa sedekah ya pak ya. Amin. Yuk kita lanjutkan lagi. Sekarang beralih ke support yang ini. Support yang ini terjadi yang sekarang ini. Perhatikan penjual. Penjual datang, kemudian pembeli datang, berarti namanya transaksi. Nah, saat terjadi transaksi, pertanyaannya adalah stok penjual masih ada tidak? Jawabannya masih ada. Dan kemudian kita tunggu konfirmasinya. Karena ini daerah tren turun atau tren naik, kita tunggu dulu konfirmasinya. Mana yang mengkonfirmasi? Ini konfirmasinya. Apa katanya konfirmasinya? Oke, naik. Mana signalnya? Ini signalnya di atas. Iya, signalnya kenaikan. Iya tidak? Kalau yang terjadi seperti ini, informasi dan konfirmasi sangat jelas. Sudah saya katakan, ini akan meluncur ke atas. Iya tidak? Masuk di akal tidak? Logis tidak? Makanya jangan main tebak-tebakan, ya. Nanti bilang gini lah, gitulah. Waduh. Ini sudah jelas, penjual datang, pembeli hadir, stok belum habis. Kita tunggu konfirmasinya. Setelah konfirmasinya betul juga hijau, berarti kejadian yang ini benar, informasinya akan naik. Karena apa? Dikonfirmasi juga dengan kenaikan, serta diperintahkan juga untuk naik. Kuat atau tidak? Valid atau tidak perintah ini atau informasi ini? Sangat valid. Makanya di daerah sini bisa kita boom, langsung boom. Wah, 200 juta profit. Ya, bentar ya, mau ambil rokok dulu. Mulai tadi nih saya ngomong ini ngomel-ngomel terus. Maaf ya, saya ini ngoceh terus ini. Ini demi apa? Demi abang, para pecinta trader, utamanya subscriber tercinta. Mari bangkit bang. Saya selalu mengucapkan seperti itu karena apa? Saya kasihan, mari kita satu saudara. Karena itulah lambang spesialis candle adalah salam satu saudara. Oke, perlu diingat ya. Nanti kalau jumpa saya di mana-mana atau di Jogja atau di mana, bilangnya apa? Salam satu saudara. Oke ya bang ya. Mungkin ini sudah bisa lah ya dipahami ya. Karena apa? Saya rasa penjelasan saya sudah sangat jelas. Apa ya? Dan kalau ada yang tidak dimengerti atau dipahami, abang bisa masuk ke grup Telegram saya gratis ya. Kemudian ada yang menanyakan lagi ya, biar nggak jadi fitnah ya. Bang, abang betul tidak membuat edukasi privat? Betul. Terus berbayar tidak bang? Berbayar. Karena apa? Masa saya disuruh mengedukasi, waktu saya terbuang-buang untuk mempelajari abang, pemasukan gak ada, tapi abang maunya gratis, kan lucu ya. Sudahlah saya kasih di mengedukasi, sudahlah waktu saya terbuang, sudahlah saya gak ada penghasilan yang masuk, gak ada pemasukan. Jadi benar ya, kalau ada yang bilang privat itu betul berbayar. Dan itu semua tergantung abang-abang yang mau, tidak ada paksaan untuk ikut dengan saya. Itu saja. Nah,
Ini seperti yang kalian lihat, gak masalah sedikit-sedikit ya, mulai dari 200 jadi 900, jadi 1.600.000, sedikit-sedikit melompat. Ini yang dimaksud kita mampu bangkit, bukan dari saldo yang besar. Kalau saldo besar siapa aja bisa menang bang, bisa profit bang. Nanti saya kasih jurus jitunya. Kalau saldo besar, komplain saya nanti kalau nggak profit. Kalau memang saldo abang besar, kalau sampai saldonya 100 juta ya, ada kunci rahasia di saya ya, dan itu saya rasa belum ada di yang lainnya. Jadi kalau sampai modalnya 100 juta untuk profit itu lebih mudah. Tapi di sini saya mencontohkan bagaimana kita bangkit dari nol, dari awal, dari kecil menuju besar. Orang bangkit, kita itu maksudnya dari bawah kemudian mampu untuk ke atas, mampu untuk naik. Itulah yang dimaksud dengan bangkit bang. Nah, oke ya, mungkin sudah bisa dipahami lah ya di sini ya. Atau saya contohkan di sini sedikit bertrading biar lebih jelas ya. Nah, di sini kita buat kecil dulu, jangan yang besar-besar. Cari yang 14.000 lah, mana 14.000. Nah, 14.000 ya bang ya, kita trading, maklum lah sedikit buat bang, sedikit modal ya. Mari sekarang kita mulai menghitung. Kita perkecil dulu sedikit. Nah, ini sekaligus saya contohkan bagaimana cara OP-nya. Ini penjual, perhatikan. Tapi videonya sudah panjang ini. Sebenarnya saya nggak mau bikin video panjang-panjang kayak gini. Kasihan abangnya ini, durasinya terlalu banyak. Nanti habis kuotanya abang. Oke, kita tunggu ya, sabar menunggu. Kita coba di sini trading, apakah banyak lossnya atau profitnya. Kita coba. Ingat, trader harus mampu meredam nafsu. Ya, jaga psikologis, bisa menganalisa. Kalau cuma psikologisnya kuat, ini mentalnya kuat, tapi nggak bisa analisa, sama aja, loss juga. Kalau kita bisa menganalisa, sekalipun itu loss, tapi lossnya itu sekali-sekali ya, bukan lossnya yang banyak, bukan profitnya yang sekali-sekali. Nah, sekarang perhatikan. Ini sudah pembeli. Apakah terkonfirmasi adanya kenaikan? Terkonfirmasi. Kita OP di sini. Dus. Wah, salah saya OP-nya ini. Kenapa? Ini waktunya saya nggak lihat ke waktu tadi, maklum lah, terlalu ambisi nih kayaknya saya. Ini waktunya masih waduh, belum berpindah candlenya, nggak masalah. Nah, kapan kita OP? 3 detik sebelum candle itu berpindah, shoot. Nah, apakah ini akan profit bang? Abang lihatlah bang, ini bang. Ya, stok belum habis, signalnya naik, informasinya naik, konfirmasinya juga naik. Apakah mungkin akan turun? Saya hapus X plus Y sama dengan 0 itu kalau turun ya. Saya buang itu, buat apalah. Makanya kalau ada yang bilang 100% apa ya, tanya di mana gurunya bang, belajarnya di mana dulu, apa belajarnya di YouTube? Kalau belajarnya di YouTube jangan bilang jadi master ya. Oke. Profit tidak? Waduh. Orang informasinya sudah jelas kok. Nah, oke. Bisa dipahami ya. Nah, mungkin biar nggak terlalu panjang lebar, di sini saya akhiri. Salam satu saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses subscriber.